ada hal-hal baru yang ditampilkan di tahun ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, yang menjadi fokus utama untuk Festival Like tahun ini, apa itu Pak? Jadi awalnya memang didesain untuk menyampaikan ada proses pembelajaran yang kita ingin dibagi mengenai 10 tahun KLHK itu sudah apa yang dikerjakan. Tapi dalam perkembangannya ada arahan Bapak Presiden bahwa lebih difokuskan ke yang akan datang. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya teknologi ramah iklim yang sudah dikuasai di Indonesia dan itu nanti akan menjadi bagian masa depan yang kita jadikan strategi untuk bisa net zero di tahun 2060 atau lebih cepat dibanding itu. Ini bisa disebut juga sebagai bentuk update nggak sih Pak dari pencapaian juga dari KLHK dan juga beberapa perusahaan lain yang kemudian tergabung dalam KLHK Pak? Betul, kalau yang di Like 1 kemarin kita memang lebih fokus di KLHK itu mengenai strategi volumetric yang kita utamakan dan juga bagaimana masyarakat bisa memperoleh akses untuk memanfaatkan hutan, tidak menebang kayunya tetapi memanfaatkan non kayunya dengan tetap menjaga tegaan yang berfungsi untuk fungsi hutan gitu. Nah yang sekarang ini lebih diarahkan kepada teknologinya, teknologi yang ramah iklim. Jadi nanti ada mulai renewable energy, kemudian ada baterai listrik, bahkan nanti akan ada konversi, kita demo konversi sepeda motor dari bensin ke listrik. Nah juga ada kesempatan bagi yang ingin mendaftar mau dikonversi, kita datangkan juga teman-teman dari Kementerian SDM yang melayani subsidi untuk konversi sepeda motor. Jadi bisa nanti didaftarkan di sana. Ada juga uji emisi yang lolos itu ya alhamdulillah, yang tidak lolos kita dorong untuk dikonversi. Nanti di meja selanjutnya ada teman-teman dari Kementerian SDM, dari bengkel yang memberikan advice kalau mau konversi itu mekanisme subsidinya seperti apa, kemudian gimana cara konversinya. Berarti bisa dikatakan bahwa di festival ini sebenarnya udah lintas sektor juga ya Pak ya? Oh iya. Banyak kolaborasi di dalamnya Pak ya? Betul. Oke, ini yang bikin menarik juga. Pak, boleh diceritakan sedikit nggak sih pencapaian apa yang kemudian sudah didapatkan di Festival Like yang kedua ini? Kalau misalnya kita melihat dari Festival Like yang pertama tahun lalu. Jadi yang sekarang ini kita lebih konkret kepada teknologi-teknologi baru. Misalnya kalau yang geothermal kan memang teknologi lama, tapi kita akan mengekspos ada geothermal yang terbesar di dunia sebetulnya yang ada di Indonesia. Kemudian PLTS, kemudian ada strategi dari masing-masing perusahaan untuk dekarbonisasi. Misalnya yang PLN tadi punya kemajuan mengenai PLTS, kemudian mengenai menggunakan biomasa, co-firing, kemudian ada juga yang mulai mengembangkan hidrogen. Jadi ini hal yang baru, dan kemudian juga ada bagaimana kita menyiapkan misalnya standar untuk pengelolaan baterai listrik, kemudian juga mobil listrik, banyak sekali yang bisa di hal baru yang berbeda dengan Like yang pertama. Dan seperti tahun ini bisa dikatakan merangkul banyak sekali masyarakat, termasuk generasi ya Pak, karena ini sangat relate sekali dengan teknologi maupun juga dengan Gen Z. Jadi mungkin millennials dan Gen Z sangat diperbolehkan sekali untuk hadir begitu ya Pak, untuk melihat bagaimana teknologi itu sebenarnya berperan penting juga untuk lingkungan ya Pak. Iya, jadi sebetulnya ini malah saya menganjurkan yang Gen Z ini datang karena menginspirasi profesi ke depan itu seperti apa gitu. Kita harus misalnya untuk membangun ekosistem listrik, baterai listrik,
Nah, itu kan juga ada profesi-profesi baru. Kemudian misalnya untuk geothermal, misalnya lagi untuk yang hidrogen, itu kan belum terpikirkan sekarang, itu akan menjadi profesi yang luar biasa. Dan sebetulnya juga di sisi lain dari dari teknologi ramah iklim itu adalah di masa depan aktivitas ekonomi yang berbasis regenerasi alam itu akan menjadi bagian ekonomi yang menonjol. Misalnya pemulihan itu sebetulnya profesi-profesi atau kalau dihitung peluang untuk bekerjanya, untuk ekonominya itu sangat tinggi di masa mendatang. Bisa terbayang Pak, karena itu adalah salah satu bentuk sustainable juga ya Pak. Jadi memang itu yang sedang digaungkan saat ini. Boleh nambahkan lagi? Boleh Pak. Ada satu lagi yang mungkin juga akan menjadi opsi ke depan. Jadi sekarang itu kan isu lingkungan menjadi isu global. Nah, tentu yang namanya perundingan, yang namanya diplomasi itu juga menjadi hal yang mutlak. Karena kita nggak pengen diselesaikannya kan dengan perang. Sehingga sebetulnya profesi sebagai diplomasi lingkungan, sebagai negosiator lingkungan itu juga sangat terbuka. Kita sekarang kalau pergi mengikuti konferensi-konferensi internasional, tidak banyak orang Indonesia yang duduk di badan-badan dunia yang mengurusi lingkungan, perdagangan, dan lain sebagainya. Juga sebetulnya banyak sekali yang negosiator-negosiator itu yang dibutuhkan, misalnya negara-negara yang kepulauan kecil, negara-negara yang istilahnya akan menjadi loss damage-nya karena mereka mengalami kerugian dengan bencana akibat perubahan iklim, mereka rentan, kemudian mereka tidak bisa bernegosiasi, itu kan juga perlu. Sehingga kita di sini ada kegiatan diplomasi lingkungan, kita rupakan menjadi lomba debat lingkungan. Wah, seru nih Pak. Itu yang level mahasiswa dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian yang SMA dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu tidak hanya lomba sebetulnya, kita sudah memulainya 3 bulan yang lalu, ada coaching dari seperti duta besar kita yang luar biasa, misalnya Pak Makarim Wibisono, Pak Yuri yang beliau dulu pernah di Brussels, di Uni Eropa, di UN pusat di Washington, di New York dan lain sebagainya. Jadi memang di coaching, dilatih oleh diplomat-diplomat yang luar biasa. Kita juga kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk nanti jurinya ada dari Eselon 1 Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dari Kementerian Pendidikan juga menjadi bagian dari proses tersebut. Wah, ini seru banget Pak, karena aku ngebayanginnya tadinya cuma pameran-pameran aja gitu ya, tapi ternyata di luar pamerannya ada kegiatan-kegiatan lainnya juga ya Pak ya? Sebetulnya bukan di dalam bagian pameran itu kan ada hall yang besar. Nah itu yang akan kita gunakan untuk lomba-lombanya. Oh. Yang awalnya untuk pembukaan, kemudian setelah selesai pembukaan kan kosong. Nah itu yang kita isi untuk lomba-lomba diplomasi lingkungan, debat lingkungan. Selain itu ada apa lagi Pak? Karena aku dengar-dengar katanya ada jalan pagi juga. Ya, jadi tadi ada aktivitas yang outdoor-nya, nanti kita juga mengundang yang tanggal 10 itu penggemar kendaraan listrik. Oke. Jadi ada yang hobi, memang biasanya yang hobi ini bapak-bapak itu sukanya Vespa gitu. Betul. Vespa yang dikonversi menjadi kendaraan listrik, pasti itu akan menarik karena unik dan juga istilahnya kayak zamannya Dilan sama Milea gitu. Betul. Nah, kemudian juga tadi selama tanggal 8 sampai tanggal 10 kita melayani teman-teman yang pengen konversi
kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik dengan subsidi. Nah, yang subsidinya nanti yang akan disediakan oleh teman-teman dari SDM tadi. Kemudian bengkelnya ini juga sudah kita siapkan dan juga bisa mengedukasi sebetulnya apa sih untungnya menggunakan kendaraan konversi sepeda motor. Nah, kemudian di hari terakhir penutupannya memang ada lomba, bukan lomba, I like walk jadi jalan bersama yang akan diadakan di tanggal 11. Dan setelah itu selesai kita jalan, yang suka ambyar bisa langsung menikmati ini Darbo Boy ya, yang ambyar itu. Nah, yang mau yang lagi sakit hati, yang lagi ditinggalkan kekasihnya bisa membuang stresnya di situ. Kita biasa manggilnya sobat ambyar, Pak. Sobat ambyar. Sobat ya. ambyar. Akan ada juga di sana ya, Pak? Ada di sana. Sebelumnya juga ada Happy Asmara di tanggal 9. Jadi nanti juga ada tanggal 10 itu adalah penghargaan malam apresiasi naik. Itu Ibu Menteri memberikan penghargaan kepada binaan-binaan eselon 1 yang luar biasa. Cuma karena tidak ada semacam yang formal kayak Kalpataru dan lain sebagainya kan sudah ada. Ini yang di luar seperti itu yang akan diberikan penghargaan termasuk yang juara lomba tadi. Kemudian sebelumnya itu ada penyerahan bagi pemerintah daerah, RT RW dan juga pembina Proklim. Jadi yang desa-desa, yang komunitas-komunitas punya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang luar biasa nanti diberi penghargaan. Terus ada Mbak Happy Salma di bagian dari acara tersebut yang tadi Sobat Ambyar juga bisa di sana. Tapi juga ada yang romantis yang tadi habis malam apresiasi naik yang tanggal 10 ada Tulus. Wow. Kemudian yang di akhir tanggal 11 kayaknya ada Liudra. Ya, di malam penutupannya. Oh, lengkap banget Pak. Ada Liudra, ada Tulus, Happy Asmara, ada tadi Sobat Ambyar juga. Ya. Semuanya bakal kumpul di sana ya Pak ya? Betul. Oke, itu tadi dari kegiatan-kegiatannya teman-teman. Kalau misalnya pamerannya sendiri, kira-kira boleh dibocorin nggak Pak? Ada pameran apa aja yang akan ditampilkan? Jadi yang ditampilkan tadi teman-teman di PLN tentu akan menampilkan misalnya hidrogen plant yang baru, seperti apa sih prosesnya, seperti apa. Kemudian yang co-firing, itu apa sih sebetulnya co-firing. Kemudian yang PETS dan lain sebagainya, juga strategi dekarbonisasi masing-masing perusahaan juga akan unik. Yang tambang barangkali dengan smart mining dan yang di semen misalnya dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, mereka menampilkan upaya-upaya mereka dari sisi teknologi untuk dekarbonisasi. Tapi juga sebetulnya itu kan aspek mitigasinya, aspek adaptasinya tentu ada pembinaan kayak community development. Jadi kita istilahkan inovasi sosial. Gimana sih perusahaan membawa core kompetensinya mereka untuk disumbangkan ke masyarakat. Tentu kan bukan teknologi yang canggih seperti yang mereka miliki, tapi diadaptasikan dengan kebutuhan masyarakat setempat gitu. Misalnya ada tambang yang menggunakan air tambangnya, yaitu untuk suplai air minum penduduk setempat. Kemudian ada yang membangun mikrohidro, ada yang membangun misalnya untuk menyelesaikan abrasi dengan mangrove dan lain sebagainya. Jadi akan dipamerkan di sana. Asik. Mungkin ini buat teman-teman rekan media yang saat ini sudah hadir gitu ya. Aku pribadi merasa banyak banget belajar dari Pak Sigit setelah beberapa kali kita bertemu dan juga ngobrol-ngobrol bareng. Seperti yang disampaikan tadi misalnya co-firing. Jujur aku baru tahu hari ini karena ngobrol sama Pak Sigit. Nah sebenarnya Pak ini kan juga menarik ya ketika misalnya bicara tentang teknologi, hal-hal baru apa yang ditampilkan pada pameran ya Pak. Sebenarnya berarti terbuka untuk siapapun masyarakat.
Nah mungkin anak-anak zaman now gitu ya, kalau kita kan zaman dulu tahu cita-cita menjadi dokter, arsitek dan lain sebagainya. Kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh perlu dibukakan bahwa sebenarnya banyak banget gitu loh pekerjaan-pekerjaan yang menarik di masa yang akan datang Pak. Apakah ini menjadi salah satu bentuk edukasi juga yang akan dibuka untuk umum sehingga mereka bisa datang atau mungkin ada keluarga yang mau datang itu diperbolehkan atau seperti apa Pak? Jadi sebetulnya kalau kita baca buku Youth Nation, anak-anak generasi Z itu adalah dia berbeda dengan kita-kita yang tua. Jadi kalau kita-kita yang tua itu established itu kalau udah punya rumah, sudah punya mobil gitu. Tapi anak-anak generasi Z itu lebih kepada pengalaman. Dia lebih senang misalnya jalan-jalan untuk konten, untuk bisa pengalaman dan lain sebagainya. Daripada dia beli mobil dari beli rumah, betul nggak? Betul Pak. Nah, sehingga sebetulnya pengalaman itu lebih penting bagi generasi Z dibandingkan kepemilikan konvensional. Sehingga yang kita buat di sini adalah memang pengalaman. Tadi pengalaman berdiplomasi itu sebetulnya seperti apa? Pengalaman teknologi co-firing itu seperti apa gitu. Nah, yang kita desain itu menciptakan pengalaman-pengalaman baru sehingga dia dapat sesuatu yang baru gitu. Kita tidak terlalu banyak misalnya menampilkan pameran yang ya kayak yang bentuknya fisik itu, tapi lebih kepada menciptakan pengalaman. Oke, berarti ibaratnya kita dilibatkan juga di dalamnya begitu ya Pak ya, bisa ikut terlibat di dalamnya dan otomatis ada edukasi di dalamnya yang bisa kita dapatkan juga Pak. Nah, boleh nggak di-share juga Pak keterlibatan seperti apa yang kemudian bisa dirasakan gitu ya, terutama untuk anak-anak generasi muda ini Pak, untuk kemudian lebih aktif juga terlibat dalam pelestarian lingkungan dan kehutanan dari program yang satu ini? Ada beberapa program, pertama adalah yang nanti menanam mangrove bersama-sama di seluruh Indonesia. Wah, seru banget Pak. Jadi itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu di launching oleh Ibu Menteri dengan Green Ambassador yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian sama-sama nanam mangrove, kemudian ada disapa di beberapa tempat gitu. Artinya sebetulnya kalau mau berpartisipasi tidak hanya di sini tapi juga di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada yang tadi yang saya sebut lomba-lomba tadi, tentu ikut melihat dulu, baru kemudian oh ternyata seperti ini ya. Nah itu mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya untuk nanti terlibat di tahun depan, karena lombanya akan terus kita lanjutkan sebagai agenda tahunan. Dan nanti juga ada yang berhasil menjadi juara lomba itu, setelah jadi juara mereka jadi apa sih gitu. Nah ada yang berprofesi sekarang menjadi menjadi konsultan, menjadi pekerja di tempat-tempat yang memerlukan kreativitas, karena sebetulnya yang lomba ini akan menjadi portofolio. Oh iya, saya juga lupa, sebetulnya di kita juga ada lomba kayak gimana sih mendesain pemulihan lahan bekas tambang. Jadi tidak hanya mendesain itu dalam bentuk fisiknya, tetapi kita juga belajar bahwa kalau kita membangun infrastruktur hijau itu harus ada insentif ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, maka harus didesain bersamaan. Soalnya kalau tidak ada, infrastruktur yang dibangun ini akan ditinggalkan, nggak dipelihara. Nah, itu di konsep lombanya mereka sudah harus memasukkan konsep itu. Gimana sih memasukkan unsur ekonomi. Kemudian juga ada tadi yang kegiatan tentu di masing-masing booth nanti kan ada game-game yang kayak kohort bangsanya itu yang orientasinya menambah pengetahuan dan juga mungkin mengenal lebih dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya visi untuk pengembangan teknologi ramah iklim. Pak, seru banget Pak. Ini kalau aku bayanginnya bakal tumplek jadi satu. Dan yang menarik, aku baru tahu juga bahwa
ibaratnya kalau di Jakarta memang kick off-nya gitu ya, tapi sebenarnya di daerah-daerah lain juga ikutan terlibat dalam rangkaian acara ini ya Pak? Iya. Nanti juga yang lomba-lomba ini sebetulnya kan juga tingkatnya nasional. Mereka kita undang juga ke Jakarta untuk jadi atau saling istilahnya saling berinteraksi. Karena kalau yang ngajarin saya misalnya kan itu kan omongannya Pak Sigit gitu. Tapi kalau yang ngajari teman-teman sebayanya saling tukar pengalaman kan lebih lebih masuk ke mereka. Jadi bentuknya sharing gitu ya Pak ya? Betul. Dan nanti kita minta juga mereka membuat laporan, tapi laporannya itu dalam bentuk sosial media. Jadi mereka harus posting yang kegiatan selama ini gitu. Nah itu yang. Berarti kalau kata anak-anak zaman now Pak, ada yang namanya kontennya A Day in My Life Pak. Jadi mungkin mereka bisa bikin A Day in My Life juga, sambil pakai background yang Sobat Ambiar. Oh iya. Biar lengkap Pak. Iya, satu konten menarik ya. Pak. Sama Ponidi yang baru itu. Iya benar. Skop. Oh Bapak tahu sih Pak? Oh iya, saya kan pengikut. Oh bener. Itu satu-satunya lagu galau yang sekarang udah nggak bisa dipakai lagu galau Pak. Karena ada lagu Kini Ku Sadar, Kopsek Pak. Iya benar Pak. Satu lagi Pak, ini mungkin ada teman-teman juga rekan media yang memang berasal dari media finansial ibarat ya gitu ya. Kalau bicara mengenai secara sisi ekonomi Pak, bisa nggak sih kita ngelihat kira-kira estimasinya tentang dampak ekonomi yang kemudian dari adanya event yang satu ini gitu ya, dari lingkungan, kemudian penerapan teknologi dan kebijakan yang dipromosikan di festival yang satu ini Pak? Jadi semua yang dipamerkan itu adalah menjawab bagaimana net zero di tahun 2060 dan atau bisa lebih dipercepat. Jadi sebetulnya ekonomi ke depan itu ya ekonomi renewable energy gitu. Tidak ada pilihan yang lain. Kita harus meninggalkan ekonomi fosil. Sehingga sebetulnya kalau dari hitung-hitungan ekonomi saya belum menghitung, belum punya referensi yang cukup kuat. Tapi nanti masing-masing dari geothermal berapa bisa mengurangi CO2, dari PETS di 2030 berapa mengurangi CO2, itu sudah ada angka-angkanya. Yang kebetulan karena terlalu saya memorinya Pentium 2 nggak terlalu hafal detailnya, tapi itu akan ditampilkan. Nanti di pertama itu ada lead by example video. Nah itu yang capaian-capaian teknologi dari mulai geothermal, CCS, CCU yang sudah dicapai Indonesia itu ada angka-angka kuantitatifnya. Sebetulnya kalau Pak Sigit bukan Pentium 2 Pak, tapi karena ilmunya terlalu banyak Pak. Jadi suka bingung kalau misalnya ilmu baru disiplinnya kemana Pak, saking terlalu penuhnya. Luar biasa. Pak, ini juga menarik, ini mungkin sebelum kita buka sesi Q&A ya Pak, sama rekan-rekan media, boleh di-share nggak Pak harapan dari Festival Like K2 ini begitu ya, dan apakah memang ada rencana festival ini akan jangka panjang sampai dengan tahun-tahun berikutnya Pak? Jadi harapannya memang satu, kita memberikan informasi mengenai yang sudah dilakukan KLHK. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari respon masyarakat sebetulnya di pemerintahan ke depan itu apa sih bentuk terbaik untuk mengelola lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan informasi dan juga ajang pembelajaran untuk tadi teknologi-teknologi yang sudah dimiliki dan akan dikembangkan dan yang perlu dikembangkan untuk Indonesia sampai tahun 2060. Nah, karena sasarannya kami adalah sebagian besar anak muda tadi, maka mudah-mudahan ini juga menginspirasi mereka untuk mencari profesi-profesi baru yang memerlukan kompetensi khusus. Jadi mulai sekarang mereka harus menyiapkan. Misalnya nanti mungkin di suatu diskusi ada, jadi pernah saya pelajari, disampaikan oleh teman-teman PLN itu untuk dekarbonisasi akan menggunakan renewable energy itu kira-kira sudah nanti di tahun 2035 itu hampir seluruh potensi renewable energy itu sudah digunakan. Sehingga perlu backup energi, mungkin perlu wacana apa itu backup energinya, mungkin nuklir, mungkin hidrogen dan lain sebagainya itu yang
akan menjadi wacana. Artinya sebetulnya sebagai contoh misalnya di Uni Emirat Arab yang negara kaya apa saja bisa dibangun, itu perlu waktu 15 tahun untuk menyiapkan satu power plant nuklir. Jadi mulai dari proses perizinannya, penyiapan kelembagaan dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya 2035 itu kan sebentar lagi. Jadi mulai dari sekarang kita pun juga sudah harus menyiapkan apa yang perlu profesi yang perlu mendukung strategi energi ke depan gitu. Misalnya kalau pilihannya nuklir ya berarti kita juga harus menyiapkan ke sana. Pilihannya hidrogen ya kita harus sudah menyiapkan profesi ke sana gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita cuma mendatangkan teknologi, kita hanya sebagai pemakai, kita tidak menjadi pengembang atau pemilik dari teknologi itu. Dan bukan tidak mungkin juga dari tamu-tamu undangan misalnya dari generasi Z ini kemudian punya ide-ide baru juga yang sangat brilian gitu ya, yang mungkin bisa di-share sehingga bisa mempercepat juga sebelum 2035 misalnya sudah ada lagi energi-energi lainnya yang bisa yang baru begitu ya, yang bisa ditemukan dan membantu untuk lingkungan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Itu dia, mudah-mudahan juga rekan-rekan media saat ini bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang sudah ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kita ya maaf ya Mbak nanti ya, sebentar ya. Halo, hai Mas, halo. Dengan siapa dari DAI TV betul ya? Saya Akbar dari DAI TV. Hai Mas Akbar, silahkan pertanyaannya. Tentunya festival, duduk aja. Oh, mohon izin Pak, Mas Akbar boleh duduk aja karena ada biar dapat bangku. Iya. Pak, ini kan pasti festival ini tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat untuk balik lagi mengembalikan kelestarian lingkungan, khususnya menekan emisi melalui beberapa ekonomi green begitu ya sebutannya yang saat ini sedang tren. Di awal Bapak tadi menyebutkan terkait bagaimana kampanye konversi motor listrik itu akan dilakukan besar-besaran gitu, bagaimana masyarakat ingin mau mengajak masyarakat mau konversi motor listrik begitu. Tapi jadi pertanyaan besar selama ini, seberapa efektif sih Pak motor listrik atau konversi motor listrik itu bisa menekan emisi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh mana kesanggupan masyarakat saat ini, kondisi saat ini begitu. Walaupun sudah ada subsidinya begitu. Sejauh mana masyarakat mau dan ingin ikut ke program ini gitu. Sehingga sesuai dengan tujuan teman-teman kementerian juga. Selain itu, melihat dari bisnis motor listrik begitu kan, ini kan tentunya yang menjadi pertanyaan juga, banyak masyarakat yang menanyakan apakah ketika masuk ke dalam konversi motor listrik atau masyarakat berpindah motor listrik emisi akan turun atau sumbernya saja yang berubah. Karena kita tahu litium dan nikel itu kan tidak bisa didaur ulang, yang pertama. Yang kedua, emisinya berubahnya ke pusat pabrik pendistribusian listriknya itu sendiri. Terima kasih Pak. Ini kayaknya mestinya pertanyaan ini disampaikan waktu seminar yang kendaraan listrik nanti ya, karena yang sektor yang menanganinya yang akan menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tapi sebetulnya tadi gini, memang kalau dilihat problem terutama di Jakarta itu kan lebih banyak di transportasi. Yang paling efektif sebetulnya kita lagi studi lebih mendalam itu memang memperbaiki yang dari kendaraan berat truk-truk itu yang sebetulnya lebih potensial. Tetapi alternatif listrik itu juga punya potensi yang sangat besar untuk mengurangi terutama PM2,5. Nanti kalau soal berapa efektifnya dan lain sebagainya kan tergantung kepada kuantitas. Kalau menurut saya kalau semuanya dilistrikkan seperti Cina sebetulnya akan terjawab, pengurangan PM2,5 akan bisa dicapai gitu. Tapi sebetulnya seperti apa strategi untuk konversi listriknya, barangkali teman-teman di SDM nanti ada satu sesi yang bisa menjelaskan strategi besarnya untuk membuat ekosistem, bukan hanya konversi listrik, itu kan hanya komponen, tapi membuat ekosistem kendaraan listrik itu seperti apa. Jadi mungkin lebih dilihatnya jangan bagian dari konversi ini. Konversi kan cuma bagian dari kampanye, tapi strategi besarnya mungkin yang
akan menjawab kira-kira berapa kontribusi untuk bisa mengurangi listrik di sana. Terus yang apa lagi ya? Yang berikutnya, karena kalau misalnya masalah ketertarikan masyarakat mungkin bisa dilihat pada saat nanti di hari hanya aja gitu ya. Langsung dilihat aja di anunya, di bagaimana konversinya, kemudian gimana subsidinya, tentu yang berwenang yang akan bisa menjelaskan. Jadi Mas Akbar akan datang kan? Insya Allah datang ya? Langsung bawa sepeda motornya, nanti didaftarin di sana. Ya bisa, langsung daftar di sana. Nah, ketertarikan seperti apa? Seperti Mas Akbar, Mas. Ini juga ketertarikannya mau mencoba untuk mengonversi. Kalau pengen atau subsidi pas katanya Pak? Kalau pengen nyoba yang sudah dikonversi Vespa ke kantor saya. Nyoba, oh iya. Seru nggak? Seru ya? Aku belum nyoba. Oh nanti nyoba di tempat saya. Nanti aku coba ya? Iya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya tadi apa Mas? Kalau boleh tahu mohon izin. Udah, yang kedua setelah itu udah semua terjawab ya Mas ya? Sudah. Mas, thank you banget Mas Akbar dari TV. Selanjutnya boleh, silakan. Ya, perkenalkan Pak, saya Jihan dari Detikcom. Mau nanya nih, tadi kan disinggung soal I like walk dan I like go west ya. Kalau dilihat di IG-nya KLHK, ada spill itu bisa olahraga sambil jaga lingkungan. Boleh dong Pak, di-spill dikit sebenarnya tuh kegiatannya akan seperti apa nanti. Lalu untuk go west dan walk-nya sendiri, jalan sehat sendiri, rutenya dari mana ke mana gitu. Dan masih bisa ikutan kan nih kalau mau yang mau daftar gitu. Gimana cara daftarnya Pak mungkin Bu Adi? Pak, mohon izin Pak, jangan-jangan sebenarnya siapa namanya tadi maaf? Jihan. Jihan. Iya. Jihan ini fotografer Pak biasanya. Nanti kan kalau ada fotografer olahraga zaman sekarang ya kan lagi rame. Atau kamu joki Strava bukan? Aman ya? Oke. Iya. Maaf. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Jadi kalau yang jalan dan sepeda itu kan tanggal 11. Kalau yang jalan kan kayaknya sudah ada di pengumumannya untuk mendaftar ya. Jadi daftar di sana. Nah itu rutenya sebetulnya hanya 6 atau 7 kilo memutari GBK aja. Nggak terlalu jauh karena kita langsung habis dari GBK, putar, masuk GBK lagi, langsung yang Sobat Amjar tadi gitu. Sehingga ya jangan sampai keringatan banget nanti jadi bau gitu. Biar amjarnya juga masih amjar harum gitu. Satu lagi boleh, silakan Bajat. Yang I like walk dan go west itu yang boleh ikut ada kriteria kelompok umur tertentu atau yang keluarga bawa anak kecil itu boleh juga Pak? Kayaknya boleh kalau yang untuk yang jalan ya. Kalau yang untuk sepeda memang sebelumnya kita kan waktu acara penutupan Hari Lingkungan Hidup itu memberikan sepeda bambu kepada duta besar negara-negara asing yang ada di Indonesia. Nah itu sebetulnya event untuk mencoba sepeda bambunya para duta besar sehingga kita nggak terlalu buka untuk khalayak umum karena sebetulnya untuk kampanye yang sepeda bambu dan jadi ada message ini loh sepeda bambu bisa dibawa ke dunia melalui duta besar itu. Jadi kita buat memang agak spesifik di sepedanya. Tapi kalau yang jalan kaki itu umum. Pak, tapi ngomongin masalah sepeda bambu, jujur saya juga pengen Pak, saya nggak punya sepeda. Kalau tadi ngasih ke duta besar, saya duta badan besar Pak, mungkin saya juga bisa dikasih Pak. Siap, nanti dicari. Boleh Pak, aku sias. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman media? Sudah cukup? Baik, kalau itu terima kasih sekali lagi buat rekan media. Pak Sigit, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bersama kami di sini dan menginformasikan banyak hal mengenai Festival Like 2 yang akan diselenggarakan dari tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2020. Berapa coba? 2024. Betul, di Hall A dan juga Hall B JCC ya, Jakarta Convention Center. Kegiatannya seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi sudah ada banyak sekali, silahkan dicek di sosial medianya. Dan sebelum kita mengakhiri momen yang satu ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan media yang sudah hadir dari Media Indonesia, Harian Kompas, Detikcom, CNN.com, Antara News, Jawa Post, Liputan6.com,
Republika, Tribun News, Rakyat Merdeka, Kontan, RRI, El Sinta, Tempo, dan Dai TV. Dan pastinya teman-teman semuanya jangan lupa kegiatannya sedikit saya rangkum. Ada talk show, beragam exhibition, layanan coaching klinik, workshop menulis, lomba diplomasi lingkungan, malam penghargaan, dan ada kegiatan seru lainnya kayak iWalk dan juga iGoes gitu ya. Dan ada banyak sekali hiburan juga yang akan ditampilkan. Kita punya Malik and the Essentials, Endar Boy, Happy Asmara, Tulus, dan juga Liodra. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sampai bertemu di tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2024. Dan pasti juga ya Pak ya? Iya, pastinya. pasti. Itu dia. Bapak Sigit, saya Aryo Astungkoro pamit sampai bertemu nanti di acara Festival Like 2. Terima kasih. Terima kasih.